Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang membawa misi dakwah dan tajdid. Dilahirkan pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama masih muda tetapi berpikiran maju, yang menggagas pembaharuan Islam dalam usia 20-21 tahun. Usia muda bagi seorang Ahmad Dahlan justru menjadi kekuatan untuk tampil menjadi seorang pembaharu. Maka ketika mendirikan Muhammadiyah, Kiai Dahlan melahirkan gerakan Islam ini karena inspirasi dari Nabi Muhammad SAW, sehingga namanya Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad, yang ingin mewujudkan Islam dengan nilai ketundukan, keselamatan, perdamaian, dan kesucian. Islam yang membawa peradaban hidup yang maju. Maka sejak awal kelahirannya, Kiai Dahlan memelopori kemajuan-kemajuan dalam kehidupan. Di satu pihak menanamkan nilai-nilai agama yang fundamental, yang berakidah, beribadah, dan berakhlak mulia. Kokoh dalam menjaga akidah, taat dalam beribadah, serta mulia dalam berperilaku, tetapi membawa kemajuan dan pembaruan hidup di dalam urusan-urusan muamalah keduniawian. Maka Kiai Dahlan dengan Islam yang menjadi pondasi gerakannya ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang maju pendidikannya, kesehatannya, sosial ekonominya, hidup menjadi orang-orang yang bermartabat mulia, baik laki-laki maupun perempuan, dan saling memuliakan antar manusia, laki-laki perempuan, maupun yang berbeda agama, suku, ras, dan golongan, untuk menjadi orang-orang yang memberi kemanfaatan hidup di dalam kehidupannya. Maka Kiai Dahlan memelopori pendidikan Islam modern dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Bahkan Aisyah sebagai gerakan perempuannya memelopori pendidikan usia dini dan taman kanak-kanak sebagai ikhtiar menanamkan nilai-nilai luhur dan yang mencerdaskan kehidupan sejak dini, sejak awal. Inilah kepeloporan dari Muhammadiyah. Muhammadiyah juga mendirikan gerakan perempuannya Aisyah sebagai gerakan perempuan yang memuliakan kehidupan dan menjadi pelaku untuk dakwah dan kemanusiaan, bahkan menjadi pelopor Kongres Perempuan pertama. Kiai Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan dengan perannya yang penting untuk kemajuan agama, bangsa, dan negara, bahkan oleh pemerintah Indonesia diberi gelar pahlawan nasional, sehingga keduanya bukan hanya tokoh bagi umat Islam dan kaum muslimin, tetapi juga tokoh pergerakan nasional untuk kepentingan bangsa dan negara, sehingga Kiai Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan adalah tokoh bagi semua. Sejak itu Kiai Dahlan dan Nyai Dahlan memelopori segala pergerakan-pergerakan. Gerakan kepanduannya bahkan melahirkan seorang Sudirman, tokoh perang gerilya, pahlawan nasional, dan Bapak Tentara Nasional Indonesia, yang di usia muda juga telah bergerak untuk perjuangan bangsa. Soekarno sebagai tokoh sentral pergerakan nasional dan Presiden RI pertama, bahkan proklamator bersama Bung Hatta,
menjadi anggota Muhammadiyah karena dia yakin bahwa Muhammadiyah telah membawa Islam yang berkemajuan, Islam yang progresif. Istri beliau Fatmawati bahkan menjadi anggota dari keluarga Aisyah dan Muhammadiyah, sehingga Soekarno dan Ibu Fatmawati sebagai tokoh bangsa, ibu negara, juga menjadi orang-orang yang belajar memahami nilai-nilai Islam dan Muhammadiyah dengan penuh penghayatan, sehingga keduanya menjadi anggota Muhammadiyah. Banyak tokoh-tokoh bangsa lainnya menjadi anggota Muhammadiyah sebagai bukti dari Muhammadiyah adalah gerakan Islam bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk bangsa dan kemanusiaan semesta. Maka sejak itulah Muhammadiyah terus bergerak di bidang dakwah dan pembaharuan untuk kepentingan masyarakat yang seluas-luasnya. Saat ini Muhammadiyah telah memiliki 164 perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi Aisyah, ribuan sekolah, puluhan ribu sampai sekitar 20.000 PAUD dan taman kanak-kanak, 117 rumah sakit, dan ratusan poliklinik atau klinik, lembaga-lembaga ekonomi, dan berbagai usaha Muhammadiyah Aisyah lainnya. Juga angkatan mudanya, ada IMM, ada IPM, Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Tapak Suci, Hizbul Waton. Semuanya bergerak untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang membawa kemajuan hidup manusia secara keseluruhan. Maka selama Ananda sekalian kuliah di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, pahamilah Al-Islam dan kemuhammadiyahan sebagai nilai-nilai luhur dan orientasi untuk kepentingan memajukan kehidupan. Jadilah mahasiswa Muhammadiyah dan Aisyah yang taat dalam beragama, apapun agamanya. Menjadi orang-orang yang betul-betul beragama secara tulus, baik, selalu mendekat kepada Allah, dan menjadikan agama sebagai nilai luhur untuk ketundukan, keselamatan, kepasrahan, dan kesucian hidup. Tetapi juga jadikan agama sebagai nilai-nilai luhur yang membawa kemaslahatan, kebaikan, dan kemajuan kehidupan. Ananda sekalian harus menjadi orang-orang yang punya akhlak mulia. Hidup di tengah perubahan saat ini, termasuk di era media sosial, Ananda sekalian harus tahu mana yang benar dan membedakan dari yang salah, tahu mana yang baik dan memisahkan dari yang buruk, tahu yang pantas dan jangan melakukan hal-hal yang tidak patut. Menurut survei bahwa bangsa Indonesia itu termasuk rendah dalam kesopanan dalam bermedia sosial. Contoh ini menjadi bukti bagi Ananda sekalian sebagai generasi baru. Jadilah orang-orang yang berakhlak mulia, menjadi orang-orang yang memiliki etika luhur dalam kehidupan. Insya Allah Ananda akan menjadi orang yang sukses dalam kehidupan. Jadilah orang yang jujur, terpercaya, baik dengan sesama, dan menciptakan hidup yang mulia. Juga Ananda sekalian harus menjadi orang-orang yang mandiri. Tadi Ketua Majelis Dikti Litbang telah memesankan bahwa Ananda telah berubah status dari pelajar menjadi mahasiswa. Meskipun sudah menjadi mahasiswa, substansinya sama. Ananda harus menjadi seorang pembelajar yang tidak kenal henti. Dari buayan sampai mati, kita harus terus belajar.
belajar ilmu, belajar agama, belajar kehidupan. Jadilah orang-orang yang mandiri dalam belajar. Dosen dan pimpinan perguruan tinggi hanyalah fasilitator. Kunci kesuksesan belajar ada pada Ananda sekalian. Ananda harus menjadi orang-orang yang mengasah kecerdasan, menguasai ilmu dan teknologi, dan menjadi orang-orang yang profesional. Bangsa ini masih tertinggal dalam hal daya saing. Bangsa ini masih tertinggal dalam sejumlah hal dari bangsa lain. Maka Ananda sekalian harus menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi anak-anak bangsa yang berkualitas di atas rata-rata karena mau belajar, mengasah kecerdasan, menguasai iptek dan menjadi orang-orang yang profesional. Manfaatkan selama belajar di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah untuk memiliki nilai lebih dalam berbagai aspek kehidupan. Yang terakhir, Ananda sekalian, dengan al-Islam dan kemuhammadiyahan harus menjadi orang-orang yang berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negara, bahkan bagi kemanusiaan semesta. Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama, bagi lingkungan di mana kalian berada. Menjadi mahasiswa, menjadi sarjana, dan lulus dari perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, dimanapun Ananda berdiaspora, menempati posisi-posisi di berbagai tempat, dan berkiprah dimanapun, haruslah memberi kemanfaatan seperti lebah yang selalu melahirkan madu dan hinggap di ranting yang rapuh sekalipun tidak pernah merusaknya. Itulah contoh dari orang yang memberi kemanfaatan dalam kehidupan. Ananda akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di level manapun, dari pusat sampai daerah, bahkan menjadi pemimpin di keluarga. Maka jadilah orang-orang menjadi mahasiswa yang belajar kepemimpinan. Mahasiswa saat ini adalah pemimpin di masa depan. Maka jangan lengah, jangan abai, dan jangan ingin bersenang-senang ketika dan selama kuliah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, adalah ajaran hikmah bagi Ananda sekalian. Gigih, tangguh, militan, bersungguh-sungguh, haruslah menjadi karakter untuk sukses studi, tetapi juga belajar kehidupan untuk memberi yang terbaik dan menjadi orang yang terbaik bagi lingkungan juga harus terus diciptakan menjadi kebiasaan. Selama di kampus, Ananda harus menjadi orang-orang yang pandai bergaul. Latar belakang agama, suku, bangsa, golongan tidak menjadi kendala bagi Ananda untuk berinteraksi secara baik. Juga harus bersama-sama menciptakan kebersamaan. Hidup kita tidak untuk diri kita, tetapi hidup kita juga untuk orang lain. Maka bangunlah relasi dengan siapapun. Jadikan mereka teman, agar kita bisa hidup bersama. Dan bersama-sama, Ananda sekalian juga harus menjadi mahasiswa-mahasiswa yang lahir menjadi kekuatan yang terbaik, bahkan menyebarkan nilai-nilai kebaikan bagi lingkungan. Maka pesan terakhir saya adalah, Ananda sekalian harus menjadi orang-orang yang menebar rahmat
bagi semesta alam. Insya Allah, kalau Ananda betul-betul menjadi orang yang bermanfaat, hidup Ananda akan berkah, sukses, dan maju dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ananda sekalian selama kuliah di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah mampu menjadikan diri sebagai insan-insan yang taat beragama, berakhlak mulia, cerdas berilmu mandiri, berkeahlian, dan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi lingkungan, yang menebar rahmat bagi semesta alam. Selamat datang, selamat belajar, dan insya Allah akan menjadi kader Muhammadiyah, kader umat, kader bangsa, dan kader kemanusiaan semesta yang menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan Muhammadiyah, kebanggaan bangsa, dan bahkan menjadi kebanggaan seluruh manusia di muka bumi ini, karena Ananda hadir menjadi orang-orang yang menebar rahmat bagi semesta alam. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.